Kendati ditolak, kendati ditolak. Wow, wow, wow. Ternyata Yesus sendiri tidak mampu menyenangkan semua orang. Ternyata Yesus sendiri tidak disukai semua orang. Ia diremehkan, dibisik-bisikan yang negatif tentang dia, disebar-sebarkan kekurangannya, bahkan dimusuhi sampai-sampai dibawa ke tepi gunung untuk dibuang, dilemparkan, dijatuhkan di sana. Sadis juga ya. Saudara-saudariku, tahukah kita apa penyebab dasarnya? Iri hati. Iri hati. Karena Yesus ternyata lebih baik, lebih berwibawa dari mereka. Karena mereka merasa tidak bisa menyaingi dia. Karena mereka merasa terancam oleh kehadirannya. Karena mereka merasa merekalah yang paling baik. Merekalah yang paling benar. Mereka paling senior. Mereka yang paling memiliki surga. Sementara Yesus, anak tukang kayu, anak kemarin, anak kampung. Bisa apa dia? Saudara-saudariku, salah satu luka yang ganas, yang menyakiti dan menyayat dunia dan manusia saat ini adalah luka akibat merendahkan, menyakiti, melukai, membuli sesama yang lain. Mulai dari keluarga. Ada saja seseorang anggota yang sering disepelekan, sering diremehkan. Ganti mendewasakan anak-anak, ganti membentuk kepribadian anak yang lebih matang. Orang sering memojokkan, mengatakan dia goblok, bodoh, bahwa dia beda, lain dari papa dan mama. Di sekolah pun, di kampus-kampus, bahkan di tempat kursus, dalam kelompok-kelompok, komunitas, hampir selalu di tiap kelas, di tiap tempat, ada anak yang dibuli, ada anak yang dihina, yang ditertawakan, yang dijadikan bahan mainan, ditoeng kiri kanan. Bahkan tak mustahil guru-guru para pembina diam-diam tanpa sadar ikut-ikutan membuli dia. Saya tahu ada di antara kita yang sakit hatinya saat ini, yang terluka hatinya saat ini oleh bully, ejekan, penolakan, penghinaan yang dialaminya. Bahkan ada yang sampai trauma, depresi, dan stres berat. Mereka tidak bisa bertumbuh normal dan wajar. Mereka dihantui oleh label-label negatif, oleh nama-nama julukan yang menyakitkan, yang mematikan. Banyak mereka yang dipatahkan semangatnya, harapannya oleh telunjuk-telunjuk dan cibiran-cibiran negatif, oleh WA-WA dan berita-berita hoax yang disebar tentang dia. Saya katakan tadi pada awal, Yesus pun tidak mampu menyenangkan semua orang, sehingga dia pun ditolak, diejek, dihina, dijadikan buah bibir tertawaan orang seenaknya. Dan orang-orang ini biasanya keras kepala, keras hati, sampai-sampai karena iri hatinya mereka bisa sepakat dan sekongkol dalam kejahatan untuk menyerang bahkan berbuat jahat pada orang yang baik dan benar. Apalagi ketika Yesus menunjukkan bahwa benarlah kata-kata kitab suci, bahwa tidak ada nabi yang dihormati di kampung halamannya, di tempat asalnya sendiri. Mereka marah ketika Yesus menunjukkan bagaimana Nabi Elia diterima oleh janda kafir di Sarfat dan bukan oleh janda-janda di tanah terpilih. Begitu juga Nabi Elisa malah menyembuhkan Naaman orang Syria yang dari luar Israel. Semakin marahlah orang-orang itu. Ditunjukkan yang benar pun mereka malah marah dan bersikuku merasa dirinya paling benar. Oh, kasihan sekali. Apapun penolakan barisan sakit hati ini, apapun sikap dan tindakan buruk barisan iri hati ini,
Yesus tetap menunaikan tugas perutusannya. Ia tetap menjadi good news, kabar baik, kabar gembira, kabar keselamatan bagi Israel, bahkan bagi seluruh dunia. Saudaraku, saudariku, hari ini melalui bacaan-bacaan suci Tuhan meneguhkan kita. Apapun kata dunia, apapun sikap dunia terhadapmu, tetaplah mewartakan kebaikan. Teruslah mewartakan keselamatan. Bawalah shalom. Jangan mundur, jangan mogok, jangan menyerah, kendati ditolak. Apapun kata dunia, apapun sikap dunia, jangan takut. Tuhan melindungi setiap nabi, setiap utusan, setiap rasulnya. Lihat, mereka sudah mengelilingi dan menghantar dia sampai ke bibir jurang. Tapi ia berjalan lewat dari tengah mereka, aman dan damai. Saya teringat Daud mengatakan, saya tidak akan melawan Saul, sebab ia orang yang diurapi Tuhan, dan tangan Tuhan ada padanya. Benar, Allah akan melindungi orang-orang yang diurapinya. Saudara, apapun sakit, luka, kecewa, sedih, trauma, stres, rasa ingin balas karena engkau dilukai, karena engkau direndahkan, jangan takut. Yeremia bab 1 yang kita dengarkan tadi mengatakan, Aku telah mengenal engkau sebelum dibentuk dalam rahim ibumu, bahkan sebelum engkau lahir aku telah menguduskan engkau. Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka bersiaplah dan sampaikanlah apa saja yang kuperintahkan padamu. Jangan gentar, aku akan menjadi kekuatanmu pada saat itu. Saudara-saudariku, Rasul Paulus yang sudah berpengalaman dalam penolakan-penolakan kerasulannya menasehati kita, vince in bono malum. Menangkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Pesan Paulus ini dikonkretkan dalam nasihatnya tadi di bacaan kedua. Kalahkanlah kejahatan, kalahkanlah penolakan, iri hati, kebencian orang dengan cintamu, dengan kasihmu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak memegahkan diri. Kasih tidak sombong, kasih tidak cari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah, tidak simpan kesalahan orang lain, kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, kasih menutupi segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar, kasih itu Allah. Di mana ada kasih, di situ ada Allah, dan kasih mengalahkan segalanya. Kasih tidak berkesudahan, dan kasih itulah yang terbesar. Paulus yang sudah berpengalaman melayani umat Allah di mana-mana. Paulus yang sudah mengalami rupa-rupa penolakan menasehati kita mengasihi, mencintai terhadap segala penolakan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih. Tuhan, gereja, umat Allah berterima kasih kepada Anda semua yang telah menerima Tuhan, menerima Yesus, ajarannya, sabdanya, perintah-perintahnya, bahkan pribadinya. Tuhan, gereja, umat Allah berterima kasih kepada Anda semua yang telah menerima nabi-nabi, utusan-utusannya, imam-imam, gembala-gembala, para pemimpin yang Tuhan kirimkan padamu. Kendati tidak sempurna, tetapi yang disertai dan dipakai Tuhan.
Tuhan, gereja umat Allah berterima kasih kepada kamu semua, orang tua, guru-guru, imam, petugas-petugas DPP inti, kelompok kategorial, siapa saja yang terus melayani, terus mewartakan yang benar, yang baik, yang indah, yang suci. Kendati ditolak, kendati dilawan, kendati dilukai, kendati tidak disukai pribadi-pribadi tertentu. Dan jangan takut. Seperti Yesus Tuhanmu, kau pun akan dilindungi Allah, aman dari tangan mereka. Saya berdoa, semoga kita semua selalu ingat bahwa sejak di rahim ibu kita sudah diberkati, disukai, dikuduskan Tuhan. Kita diutus mewartakan kabar baik bersama Yesus. Itulah panggilan kita. Kita diberkati, kita dirahmati, kita disertai Tuhan. Sehingga jangan takut. Kejahatan, penolakan akan selalu ada, tetapi bisa dikalahkan oleh kebaikan, oleh cinta, oleh kasih kita. Saya berdoa, sembuhlah kiranya semua luka-lukamu, luka-luka kita hari ini oleh kasih Tuhan yang paling besar. Tuhan, ajarilah kami bahasa cintamu yang akan menyempurnakan kami. Ajarilah kami bahasa cintamu untuk terus berani mewartakan kendati ditolak. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu.